Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Naila Anwar dengan NIM 257111088 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang perbedaan pandangan dua kelompok pada studi kasus, dilema otonomi daerah, dan ruang publik bebas. Pertanyaan pertama adalah perbedaan pendapat kelompok A atau kelompok tradisionalisme dan kelompok B kelompok neomodernisme. Jadi kelompok A ini berpikir bahwa hukum Islam sudah lengkap dan tidak boleh ditafsirkan ulang. Mereka menutup pintu ijtihad dan hanya mengikuti fatwa ulama terdahulu atau ulama pada zaman dulu. Karena itu mereka ingin perda di Kabupaten X dibuat berdasarkan hukum Islam secara ketat dan menolak konsep dari Barat seperti civil society. Sedangkan kelompok B itu berpandangan lebih terbuka. Mereka berpandangan bahwa ajaran Islam itu bisa ditafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan zaman atau modernisasi. Jadi mereka ingin hukum dibuat berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan tanpa harus menerapkan syariat Islam yang kaku atau tidak berkembang. Nah, perbedaan ini muncul karena kelompok A itu berpegang pada tradisi lama, sedangkan kelompok B itu ingin dikembangkan, ingin melakukan modernisasi atau penyesuaian dengan zaman sekarang. Nah, dua ciri khas dari kelompok masing-masing. Kelompok A sendiri itu memiliki ciri utama itu lebih tertutup. Jadi mereka menolak pengaruh Barat. Mereka ingin aturan mengikuti hukum Islam klasik sepenuhnya. Sedangkan kelompok B itu mereka berpikiran lebih terbuka dan membuka ijtihad, dan mereka menekankan nilai-nilai keadilan serta kebebasan. Mereka ingin Islam diterapkan secara kontekstual dan sesuai perkembangan zaman atau modernisasi. Nah, konflik muncul karena perbedaan kedua kelompok ini. Yang kelompok A ingin hukum itu secara ketat sesuai syariat Islam, dan yang kelompok B ingin lebih terbuka, lebih modern, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua adalah solusi berdasarkan konsep masyarakat madani atau civil society untuk menyatukan perbedaan dua kelompok yang berbeda ini. Jadi menurut saya DPR Kabupaten X itu harus membuat perda yang bisa menyeimbangkan nilai agama dan nilai masyarakat. Caranya dengan yang pertama itu menggabungkan nilai agama dengan prinsip hak asasi manusia seperti perlindungan hidup atau hifzun nafs dan kebebasan berpikir atau hifzul akal. Dan yang kedua adalah menggunakan piagam Madinah sebagai dasar dari perda ini agar bersifat adil dan menghargai semua warganya. Yang ketiga adalah melibatkan tokoh agama, akademis, dan masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan supaya aturan yang dibuat bisa bersifat diterima oleh semua pihak. Jadi kesimpulannya, jika kelompok A ingin mempertahankan hukum Islam klasik, sedangkan kelompok B ingin menyesuaikan ajaran Islam dengan zaman modern. Jadi solusinya menurut saya adalah dengan menggabungkan antara nilai agama dan nilai kemanusiaan agar perda yang dibuat itu bisa adil, terbuka, dan mencerminkan semangat masyarakat madani seperti di Piagam Madinah. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang studi kasus pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.